Bikin semua pede. Jay Itzes malah ngomong gini jelang Timnas Indonesia versus Cina. Di luar dugaan penggemarnya, Timnas Cina meraih hasil paling buruk di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin semua pede. Jay Itzes malah ngomong gini jelang Timnas Indonesia versus Cina. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes memberikan reaksi berkelas usai skuad Garuda dianggap telah dicurangi wasit Ahmed Alkaf dalam laga kontra Bahrain. Tim besutan Shin Tae-yong harus puas bermain imbang kontra Bahrain dengan skor 2-2 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, Timnas Indonesia hampir meraih kemenangan dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam WIB itu. Namun, wasit Ahmed Alkaf belum meniup peluit panjang usai tambahan waktu 6 menit di babak kedua di mana laga harusnya berakhir di menit 96. Wasit asal Oman itu justru melanjutkan permainan sehingga Mohamed Marhoon mencetak gol keduanya di menit 99 usai gol pertamanya terjadi di menit 15. Selepas pertandingan, para pemain, staf pelatih, hingga ofisial Timnas Indonesia memprotes keputusan wasit asal Oman itu karena merasa dirugikan. Namun baru-baru ini, Jay Itzes memberikan reaksi berkelas meski Timnas Indonesia meraih hasil imbang yang dianggap telah dicurangi wasit Ahmed Alkaf. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Jay Itzes, bek berusia 24 tahun ini tak menampik bahwa hasil imbang kontra Bahrain terasa seperti kalah. Akan tetapi, pemain andalan klub Liga Italia Venezia itu menegaskan bahwa tak ada gunanya berlarut-larut memikirkan kejadian kontra Bahrain itu. 1 poin terasa seperti kekalahan sejujurnya. Tapi tidak ada gunanya mengeluh tentang hal yang sudah terjadi di masa lalu. Tulis Jay Itzes di Instagram pribadinya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bang Jay itu mengingatkan bahwa para pemain Timnas Indonesia harus bangkit dan terus maju. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah belajar dari mereka dan terus maju. Kami akan tetap tegak dan yang paling penting, kami tidak akan pernah menyerah, imbuhnya. Kapten Timnas Indonesia itu kemudian masih menaruh kepercayaan diri yang tinggi bahwa Timnas Indonesia akan meraih kemenangan di laga berikutnya. Kemenangan kita akan lebih manis pada akhirnya. Percaya, ujar Jay Itzes. Terima kasih khusus untuk semua orang yang datang untuk mendukung kami di Bahrain. Kita Garuda, katanya lagi. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB di Stadion Qingdao Youth Football. Di luar dugaan penggemarnya, Timnas Cina meraih hasil paling buruk di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak adanya striker haus gol jadi persoalan bagi tim asuhan Branko Ivankovic. Dari 3 pertandingan, Cina baru mencetak 2 gol dan sudah kebobolan 12 kali. Setelah dipermak 0-7 oleh Jepang, Cina kalah 1-2 dari Arab Saudi dan takluk 1-3 dari Australia. Sementara itu sampai saat ini Cina masih menunggu kepastian kondisi salah satu bintang gaek yang juga merupakan juru gedor andalan, Wu Lei, saat menjamu Timnas Indonesia di Qingdao, Selasa 15 Oktober. Wu Lei adalah penyerang paling tajam di tim naga. Dari 99 kali membela Cina, pemain 32 tahun itu sudah mencetak 36 gol. Jumlah golnya hanya kalah dari legenda Hao Haidong yang mengemas 36 gol. Pemain yang pernah memperkuat Espanyol itu tidak dibawa pelatih Branko Ivankovic dalam laga melawan Australia lantaran cedera. Dilansir dari Sohu, keputusan mengenai keberadaan Wu Lei dalam laga melawan Indonesia akan diambil berdasarkan pemeriksaan. Salah satu pemain senior negara tirai bambu itu juga pernah mencetak 1 gol ke gawang merah putih. Wu Lei menorehkan gol ke gawang Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia 2015. Saat itu satu-satunya gol Cina ke gawang Imade Wirawan dibuat pemain yang bisa bermain sebagai ujung tombak, second striker ataupun penyerang sayap. Wu Lei juga cukup akrab dengan gawang kesebelasan Asia Tenggara.
Sebanyak 17 gol ditorehkannya saat membela Cina menghadapi negara-negara seperti Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Singapura. Gol terakhir yang dibuat Wu Lei untuk Cina tercipta pada laga fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Singapura pada Maret 2024. Selain Wu Lei, Cina juga belum bisa memastikan apakah bakal memainkan pemain naturalisasi Alan yang juga mengalami cedera. Saat ini Cina sudah memanggil pemain depan dari klub Beijing Guoanzhou Yongjing untuk melapis lini serang. Sejauh ini, dari 3 pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina baru mencetak 2 gol dan sudah kebobolan 12 kali. Setelah dipermak 0-7 oleh Jepang, Cina kalah 1-2 dari Arab Saudi dan takluk 1-3 dari Australia. Oleh karena itu, Cina bertekad meraih 3 poin saat menjamu Indonesia untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix akan membuat persaingan di sektor bek kanan semakin sengit, Asnawi Mangkualam makin terbelakang. Semakin banyak pemain kelas 1 Eropa yang datang membela timnas Indonesia, semakin sedikit peluang buat pemain jebolan Liga 1. Pada laga terbaru timnas Indonesia melawan Bahrain, hanya ada 1 pemain dalam negeri dalam starting line-up. Itu adalah jumlah paling sedikit sejak PSSI menggalakkan program naturalisasi di era Erick Thohir. Wajah Indonesia bisa sepenuhnya Eropa, seturut pendekatan terbaru Erick Thohir. Kevin Dix merupakan pemain keturunan Indonesia yang sedang membela klub Denmark, FC Copenhagen. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, tulis Erick Thohir. Dix merupakan pemain berposisi bek dengan kaki dominan kanan. Musim ini, ia menjadi pilihan utama FC Copenhagen di Liga Denmark dan UEFA Conference League. Musim lalu, ia turut bermain saat klub tersebut bermain di Liga Champions Eropa melawan Manchester United. Selain berposisi sebagai bek tengah, Dix juga bisa bermain di sektor bek kanan. Ia akan meramaikan persaingan di pos bek kanan yang selama ini menjadi milik Sandy Walsh. Sandy Walsh baru-baru ini mendapat pelapis baru yang berumur 1 caps, yaitu Eleanor Reijnders. Pada laga sebelumnya melawan Australia, Sandy dilapis oleh Wahyu Prasetyo. Lantas bagaimana status pemain kesayangan Shin Tae-yong? Asnawi Mangkualam. Bek kanan Port FC itu hanya menghuni bangku cadangan dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan adanya Walsh dan Reijnders, ia tak kebagian menit tampil, apalagi nanti ketika Dix resmi menjadi WNI.